Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, untuk bahasan kali ini kita harus mengklirkan permasalahan ya. Karena tetap aja ada orang Yusuf Mansur itu dihentikan lah, kan nggak terbukti. Tidak ada terbukti di pengadilan. Malah saya dituduh pula oleh orang sebagai berhentilah bergibah. Ini kita perlu menjelaskan posisi kita gitu. Tidak terbukti di pengadilan bukan berarti seseorang itu tidak bersalah. Ya kan? Kan dulu pernah kita bahas alat bukti itu tidak hanya yang dimiliki atau yang terdapat bukti material gitu. Misalnya ada saksi. Ini misalnya orang merampok gitu. Saksinya ada ya, itu disebut orang ada bukti. Tapi kan bukti bukan hanya itu. Bukti itu juga barang-barang yang dimiliki oleh perampok ini itu bisa menjadi alat bukti gitu. Kemudian ada bukti-bukti lain gitu yang bisa dijadikan hakim sebagai alibi untuk melibatkan atau menuduhkan suatu peristiwa kepada seseorang. Kembali kepada cerita Yusuf Mansur, memang dia nggak sampai sekarang itu bukti-bukti itu ada yang bisa dimentahkan, tapi ada juga nanti yang bisa dijadikan alat bukti. Tapi bukan berarti dia tidak punya alat bukti. Misalnya ya kasus dia dengan jemaah Masjid Darussalam, kan saksi banyak itu penderitanya gitu. Itu bukti. Kemudian yang bisa juga dilakukan oleh negara kalau mau menyelesaikan masalah ini itu diusut itu. Misalnya KPK bisa mengusut dari mana harta yang dimiliki oleh Yusuf Mansur. Itu bisa. Itu bukti juga. Dia dapat uang sebanyak itu dari mana gitu. Kan orang resah nih. Tapi bukti tertulisnya nggak ada gitu, atau bukti tertulisnya tidak lengkap gitu. Maka kalau di negara Islam, sistem yang diberlakukan itu seseorang itu harus bisa memberikan bukti dari mana harta yang dia dapat. Dia nggak usah bukti, nggak ada bukti selesai. Bukan begitu. Dalam hukum Islam pencuri tidak dilindungi. Justru ada pengadilan yang bisa diangkat oleh hakim itu pengadilan yang mempertanyakan kepada kebenaran hati nurani. Karena itu seorang disumpah. Paham nggak Pak? Seorang disumpah gitu. Kalau kita kembali kepada cerita zaman Nabi, Khulafaur Rasyidin gitu. Katakanlah misalnya satu peristiwa yang kita buat sebelumnya itu orang mabuk, itu nggak perlu dia itu harus ada saksi gitu. Kalau mulutnya bau minuman, dia mabuk, itu sudah cukup sebagai bukti gitu. Begitu juga seseorang yang dituduhkan berzina gitu, itu nggak mesti harus ada 4 orang. Nah, kalau ada buktinya perempuannya hamil gitu, kan bisa ditanya perempuan itu. Kemudian itu bisa dites DNA. Itu bisa. Nah, suatu kali Umar mendapat masukan. Karena salah seorang gubernurnya itu ustadz sekali itu. Hadisnya banyak. Yang bernama Abu Hurairah. Abu Hurairah ini terlihat oleh Umar itu sangat kaya. Umar melakukan investigasi, dipanggil, diminta membuktikan. Kalau Abu Hurairah tidak bisa membuktikan, pastilah penjara sebagai balasannya. Gitu. Ditanya oleh Umar, dari mana Anda dapat uang sebanyak ini, wahai Abu Hurairah? Kamu kan saya angkat sebagai hakim di Bahrain. Itu kan hartamu biasa-biasa ketika itu. Kok pulang dari Bahrain kamu kaya sekali, dari mana? Akhirnya Abu Hurairah menjelaskan, ya Amirul Mukminin, saya akan menjadi hakim kan ada gaji saya gitu, digaji oleh negara. Uang gaji itu tidak pernah saya pakai,
tapi saya bagi-bagikan kepada masyarakat untuk sebagai modal menggembala kambing dan menggembala onta. Setelah cukup waktunya, tuh hasilnya dibagi, bagian saya ambil, bagian dia saya kasih. Itu saya kembangkan lagi gitu. Begitu saya mau balik ke Madinah, itu saya jual semua. Sehingga saya menjadi harta saya seperti sekarang ini gitu. Itu dihitung oleh Umar, berapa tahun lu jadi hakim? Dihitung sama dia, kamu kan 6 tahun jadi hakim di sana. Ya, ya Amirul Mukminin, dihitung sama dia. Masih ada rezennya, masuk akal gitu. Maka Abu Hurairah selamat dari hukuman dari Khalifah Umar Ibn Khattab. Jadi ada investigasi. Enggak mesti terbukti, enggak begitu. Karena hati nurani kita bisa menjawab gitu. Mansur bisa enggak menjelaskan? Jangan lain ditanya nanti lain dia jawab gitu. Coba aja. Ketika Hotman Paris mencoba menanya dari mana hartamu gitu. Enteng aja dia jawab tuh. Itu anak saya dagang kosmetik. Kita nggak ada jat menuduh-nuduh kosmetik apa gitu. Berapa untungnya? Anaknya kan lebih kecil dari dia. Mestinya yang ditanya orang uang ya yang triliunan itu dari mana gitu. Mesti dijelaskan. Jadi nggak mesti orang tuh ngaku gitu. Kalau nggak terbukti, nggak ada bukti tertulis, lantas kasus selesai, nggak bisa. Malah sebagai bukti orang tua orang Islam, dia harus mau berbicara berdasarkan kejujuran hati nurani. Kalau hati nurani nggak ada, dia nggak bisa disebut Islam. Misalnya nih, orang Islam tapi nggak percaya dia akan diadili nanti di hari akhirat. Dia nggak bisa jadi orang Islam. Kayak Mansur nih, dia ngarang-ngarang aja di akhirat, malah dia pula nanti yang akan mendapat fasilitas gitu. Kan ngeri itu. Dia akan terlambat Rasulullah, kira-kira begitulah. Memberikan syafaat. Lalu Jibril datang memperkenalkan, wahai Rasulullah, ya Muhammad, ini orang yang memberikan salawat kepadamu. Mansur di tempat lain, saya dengan modal salawat untuk mendapat syafaat. Mana ada? Dalil dari mana? Nah ini yang beginilah ya. Ini dia membawa kefasikan ke tengah masyarakat Islam. Yang tujuannya adalah bagaimana mendapatkan uang. Jadi manusia fasik berbicara agama tujuannya untuk mendapatkan uang. Banyak sekali itu cerita-ceritanya itu. Yang enggak sholat witir dianggap bukan umat Nabi Muhammad lah. Macam-macam gitu. Jadi ini memang kita ulang-ulang ini biar wawasan kita, khususnya pemirsa Romongso Channel ini, itu bertambah tentang Islam gitu. Jadi orang nggak enak seenaknya aja, nggak ada bukti. Nggak ada bukti bagaimana? Bukti itu banyak. Cuma bukti tertulis mungkin yang kurang. Tapi sekarang kawan-kawan Mansur kan lari semuanya. Lihat aja tuh kasus kota wisata itu. Kalau Mansur tuh seorang pemimpin ya. Oh dia datangi itu. Dia datangi. Dia seleksi satu persatu. Dia hafal, tadi kan belum pikun itu. Uang sebanyak itu dia larikan dulu. Ya kalau memang dia ingin penyelesaian, dia datangi. Ini enggak gitu. Jadi cerita Mansur enggak bisa dan tidak akan selesai walaupun bukti tertulis enggak ada. Yang kedua, kan dia juga enggak ngaku gitu. Lah kita bilang pencuri mana ada yang ngaku. Kalau ngaku lah pencuri ini penjara ini dah penuh kata-kata orang-orang seberang sana gitu. Jadi persoalan Mansur ini tetap akan kita soroti. Tingkah laku tetap akan kita amati. Intelijen swasta kita akan mengamati apa dan di mana Yusuf Mansur ini. Jadi atmosfer masyarakat itu terus naik. Jadi siapa yang meniru Yusuf Mansur, orang langsung timbul umpatan, kemarahan, bahkan juga caci maki. Karena itu
Mari kita hidupkan terus, kita ulang-ulang cerita Yusuf Mansur dari berbagai pendekatan, sehingga kita tahu mana yang hak, mana yang batil, mana Islam yang ada dasarnya, mana Islamnya ngarang dan mengada-ada gitu. Sehingga dengan demikian kita lebih tahu mana jalan yang benar daripada jalan yang sesat yang akan menguras harta umat Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.